Jadi memang Basnas sejak awal berdiri memang sudah sering Sudah sekali, tahu ya, ketika ada konflik atau betul. apa. Jadi kita sudah punya mitra di sana. Bahkan kita juga sering mengadakan buka bersama di sana. Masyarakat di sana di saat bulan puasa. Oke, kita kumpulin donasi pakai rekening resminya Jackmania. Jadi semua teman-teman mau ngirim silakan dari situ. Nah, lalu 2 minggu, awalnya 2 minggu, tapi kita perpanjang 1 minggu. Akhirnya kemarin sampai ke angka 150-an juta gitu loh. Terkait dengan penyaluran bantuan, seberapa sulit bisa menembus daerah sana? Nah sekarang kalau kondisi sekarang memang tidak memungkinkan ya secara langsung ya, pemerintah Indonesia aja nggak bisa langsung kan menyerahkan bantuan ke sana gitu. Jadi bantuan-bantuan itu bisa diberikan yang sekarang dibuka dalam masa gencatan senjata ini adalah melalui Badan PBB dan bulan sabit merahnya Mesir gitu ya. Jadi bantuan itu bisa melalui UNHCR. Nah kemudian juga sebetulnya teman-teman filantropi di sini itu punya akses di sana gitu ya, punya akses, tapi mereka tidak bisa mengirim dalam bentuk barang ya. Jadi sejumlah lembaga-lembaga filantropi itu punya seperti DD, Mercy dan yang lain-lain itu punya akses di sana, punya orang di sana ya. Tapi mereka tidak punya akses untuk masukkan barang itu, karena semua barang yang masuk ya untuk bantuan kemanusiaan itu dikontrol oleh Israel ya. Baik dari Rafah, kemudian dari utara juga sama gitu. Jadi yang dua itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, internasional. Internasional, jadi nggak bisa. Jadi nggak. Yang paling menyedihkan ya di Gaza ini, kenapa kita katakan bahwa ini penjara gitu ya. Itu tadi bahwa mereka kekurangan ya, mereka mengalami penderitaan, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Sementara bantuan yang mau datang, sebetulnya kan bukan kekurangan bantuan persoalannya, ya. Tapi tidak punya akses. Tidak punya akses. Itu pertama ya. Kemudian kalaupun masuk itu ada persoalan juga ya. Masuk itu persoalannya adalah bagaimana dari titik tertentu itu ada kesulitan untuk mendistribusikan. Karena apa? Ya karena masih ada serangan, kendaraan juga susah gitu ya. Nah, kemudian juga sejumlah lembaga filantropi yang ada di sana mereka kesulitan karena untuk berkoordinasi gitu. Bagaimana daerah yang terdampak? Internetnya nggak ada gitu. Sementara nih ada ancaman serangan juga gitu. Jadi kalaupun ada bantuan yang masuk ke sana itu juga tidak mudah untuk disalurkan gitu. Gitu, Pak Nasir. Pengalaman Anda dalam penyaluran seperti apa, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Basnas terlibat dalam penanganan kemanusiaan di Palestina sudah sejak lama, bahkan sejak awal berdiri. Jadi dalam melakukan penyaluran bantuan, kami memang harus koordinasi dengan lembaga bulan sabit merah di Mesir. Ya, jadi ketika kami mau pas tanggal 6 kami sampai di Mesir, ini bantuan kami di sana pengiriman sudah 2 kali. 6 kapan, Pak? Tanggal 6 November kemarin, ya. Jadi pertama melalui udara, ini melalui Basnas Pusat. Berupa? Ini makanan. Makanan ya? Ya. Kemudian pas tanggal 20 November kemarin mengirim melalui laut. Jadi sudah berangkat tanggal 20 dan kita perkirakan sampai ke Mesir itu sekitar awal Desember. Jadi semuanya ya Basnas berkoordinasi pertama dengan kedutaan besar di sana, yang kedua dengan bulan sabit merah Mesir dulu ya? Mesir, ya. Jadi tahap pertama itu sudah ada yang sampai di sana pada tanggal 7 November melalui bulan sabit merah Mesir tadi. Ya. Kemudian Anda memang sudah mengetahui petanya memang seperti itu ya? Jadi memang Basnas sejak awal berdiri memang sudah sering sekali. Tahu ya, ketika ada konflik. Betul. Jadi kita sudah punya mitra di sana. Bahkan kita juga sering mengadakan buka bersama di sana. Masyarakat di sana di saat bulan puasa. Ya. Baik. Nah ini yang unik. Mungkin Mas Diki bisa cerita bagaimana awalnya Jackmania ini terpikir kemudian tergerak untuk melakukan open donation, pengumpulan donasi, dan akhirnya terkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian berapa lama waktu itu pengumpulan? Kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu. Waktu Oke, mungkin Diki bisa cerita. Ya jadi memang teman-teman Jackmania kemarin kita tergerak lah hati kita. Sebenarnya memang Jackmania
gini, secara prinsip Jackmania adalah kelompok masyarakat ya, kelompok masyarakat, salah satu kelompok elemen masyarakat di Jakarta yang kita berpikir bahwa kalau cuma bola-bolaan doang tapi kita nggak bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat luas Jakarta dan masyarakat luar Jakarta, kayaknya kurang afdol kita kumpul-kumpul gitu kan. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan ya, akhirnya ada kegiatan sosial banyak lah. Kita juga berapa kali kerjasama dengan Basnas juga, dengan pihak lain juga kerjasama. Nah kebetulan ketika ada tragedi ini di Palestina, ya kita tergerak untuk mengumpulkan itu gitu loh. Kita bicara dengan teman-teman bagaimana kita harus melakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Karena kalau ya baiklah ada aksi yang bisa kita lakukan di stadion seperti banyak teman-teman yang lain melakukan juga gitu dengan pasang bendera Palestina segala macam, tapi kalau kita tidak memberikan sesuatu yang lebih konkret kepada saudara kita yang ada di Palestina, kayaknya kurang serak gitu hidup kita. Jadi ya kita karena itulah yang bikin mendasar kita untuk kita kumpulin donasi pakai rekening resminya Jackmania. Jadi semua teman-teman mau ngirim silakan. Bebas berapapun. Bebas berapapun. Ada limit harus diangkat. Tidak ada. Bebas. Mau terendah pun mau setinggi pun terserah. Jadi dari situ lalu 2 minggu, awalnya 2 minggu, tapi kita perpanjang 1 minggu, akhirnya kemarin sampai ke angka 150-an juta gitu loh. Angka 150. Nah kemudian terfikirnya bagaimana ini? Bagaimana cara menyalurkannya ini? Ya itu gini, jadi awalnya memang karena kita lihat juga beberapa di media sosial segala macam bagaimana memberikan sumbangan ke salah satu pihak yang mengumpulkan juga atau yang bisa menerima sumbangan itu. Tapi yang jelas kita bersama berpikir, yuk gimana cari cara biar yang uang yang kita terima dari donasi teman-teman ini bisa langsung tepat sasaran lah, atau seenggaknya nyampe ke sana gitu loh. Karena kan memang situasinya kan lagi sulit juga kan untuk ke sana kan. Jadi ya udah, kebetulan komunikasi dengan Basnas, kita juga tahu Basnas pernah akhirnya ngirim juga ke sana. Jadi ya udah kita kerjasama dengan Basnas untuk itu gitu loh. Iya, iya. Oke, itu kapan ya diserahkan bantuan itu? Itu minggu lalu ya, seminggu lalu ya. Diantar langsung ke Basnas Basis, Pak. Oh, luar Iya, biasa. luar Dan biasa. mungkin bisa jadi ini bukan yang pertama ya? Oh iya. Sudah pernah Sebelumnya melakukan. juga pernah juga ya. Jadi setiap ada kejadian-kejadian yang kurang enak secara kemanusiaan, Jackmania pasti ya itu, karena gini, poinnya kita sebagai sebagai anak Jakarta lah, kita juga nggak mau Jackmania cuma sekedar ada doang, tapi kita maunya hadir lah di tengah masyarakat gitu. Jadi kalau makin banyak orang yang merasa ada Jackmania, merasa nyaman dengan Jackmania, kan nanti makin banyak orang yang menonton Persija, jadi keren Persijanya gitu sih sebetulnya. Luar biasa. Mantap ini. Kita emang Menurut saya menarik ini karena begini, konflik Israel Palestina ini membuka mata semua orang ya, bahwa ini bukan perang agama ya. Ini isu kemanusiaan. isu kemanusiaan gitu. Jadi di sini nggak ada bicara apakah Islam, Kristen dan sebagainya, nggak ada di sini. Yang diserang di sana juga sama, ya. Islam Gereja diserang, juga. gereja juga diserang sama gitu. Nah kemudian begini mungkin kalau sekarang katakanlah dunia seperti tidak berdaya kan, PBB tidak bisa apa-apa, Oki apalagi gitu ya. Dunia Arab juga tidak bisa apa-apa. Barangkali tekanan itu bisa dilakukan oleh civil society, oleh masyarakat dengan menunjukkan simpatinya seperti teman-teman di jejak gitu ya. Bagaimana sekarang kita lihat itu ya di seantero dunia timbul gelombang demonstrasi yang barangkali selama ini tidak pernah kita lihat gitu ya. Mereka mendukung perjuangan Palestina. Bagaimana orang berdonasi, bagaimana kemudian sampai aksi boikot dan sebagainya. Jadi mereka sekarang sudah lebih aware gitu dengan isu ini gitu ya. Jadi bolehlah kalau dikatakan bahwa Israel mungkin merasa menang gitu ya, karena dia bisa menghancurkan. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya siapa yang menang di sini kan? Menurut saya di sini Palestina bisa mendapat simpati lebih banyak orang, lebih banyak negara bahwa ada persoalan di sana gitu. Kalau kita melihat kenapa Hamas menyerang itu kan orang melihatnya cari perkara nih kan. Cari perkara. Tapi kan itu kita bisa lihat kalau kita dalam posisi mereka gitu ya. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk menarik perhatian dunia bahwa ini terjadi loh. Tiap hari dengan dasar apa orang Israel itu membunuhin orang Palestina ya. Kayak seperti sekarang aja ada gencatan senjata api, tetap aja ada yang ditangkap, tetap saja ada yang dibunuh gitu. Jadi menurut saya tidak dipatuhi sepenuhnya ya. Iya sepenuhnya. Seharusnya kalau gencatan senjata ya sudah berhenti perang kan, udah bantuan masuk dulu kan, kita jangan perang dulu kan. Oke, jadi secara opini seperti apa di dunia ini?
Nah sekarang yang terjadi itu adalah ini kan tekanan-tekanan terhadap Israel itu kan makin kencang gitu ya, kayak di Dewan Majelis Umum PBB gitu. Sekjennya kemarin mengatakan untuk supaya ada gencatan senjata yang lebih permanen gitu. Karena kita katakan tadi kalau itu cuma sebentar, efeknya nggak akan signifikan gitu ya. Hanya mungkin 4 hari, 5 hari, kemudian tukar menukar tawanan gitu. Tapi persoalannya kan bukan hanya di situ. Ya, persoalan kan bagaimana ini yang menjadi korban ini bisa tertangani gitu ya. Nah sekarang yang bisa dilakukan seperti itu dan sudah mulai banyak gitu tekanan-tekanan terhadap Israel gitu. Bukan hanya dari negara-negara tapi juga dari masyarakat mereka sendiri gitu. Sekarang sudah mulai ada tekanan-tekanan untuk segera. Jadi secara opini dunia mestinya simpati lebih banyak pasti disampaikan untuk nasib warga Palestina ya. Ya, yang terjadi seperti itu. Seperti beginilah, sekarang kan ada bagaimana solidaritas itu dimunculkan juga melalui media sosial gitu kan. Iya. Bagaimana orang secara bersama-sama itu kemudian memberi opininya di media sosial itu kan merupakan bentuk tekanan juga gitu terhadap Israel gitu ya. Jadi barangkali jadi dalam situasi ini mereka tidak bisa lagi kemudian membentuk opini yang semaunya mereka gitu ya. Karena sekarang dunia juga melihat itu.